Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Indonesia. Pagi hari ini saya akan menerangkan bagaimana memanfaatkan Google Form dikombinasikan dengan Google Classroom, gitu ya. Khususnya untuk membuat soal secara online di Google Classroom. Untuk pembuatan Google Form sendiri sudah saya terangkan sebelumnya, tetapi sekarang saya akan terangkan lagi ya, baik dari proses membuatnya dari Google Classroom sampai nanti bagaimana kita membuat soal di Google Form. Nah, sekarang saya akan tunjukkan, ini saya sudah masuk di Google Classroom ya, mata kuliahnya adalah Academic Listening ya. Nah, untuk cara membuat mata kuliah di masing-masing di Google Classroom, Anda bisa lihat di link di bagian kanan atas ya. Ada tanda i, silahkan diklik, nanti di situ akan ada cara menggunakan Google Classroom dalam proses belajar mengajar. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat soalnya. Jadi di bagian atas di kolom Google Classroom ini kan ada stream, kemudian classwork, people, grade ya. Jadi ada 4 kolom ini ya. Kalau stream itu ini halaman pertama, maka di sini akan ditunjukkan semua gitu ya. Ini identitas mata kuliahnya, kemudian kode kelasnya ada di sini, kemudian tugas atau materi yang sudah kita upload akan ditampilkan di bagian bawah seperti ini. Kemudian kalau kita klik bagian classwork, nah classwork ini adalah tugas-tugas yang sudah kita buat ya, yang sudah saya masukkan, itu akan ditampilkan di sini semuanya. Ujian akhir semester, materi kuliah pertemuan keberapa, dan seterusnya. Kemudian people ini adalah mahasiswa yang ikut serta di dalam kelas ini ya. Jadi mahasiswa harus memiliki akun Google ya. Akan lebih baik kalau seumpamanya mahasiswa itu memiliki akun dengan nama yang sebenarnya, karena di sini itu akan tampil seperti ini. Jadi kalau menggunakan nama sebenarnya itu akan lebih mudah untuk mengecek keaktifan mahasiswa itu dalam kuliah online. Kemudian grade ini adalah penilaian ya. Jadi kalau kita sudah memberikan nilai kepada mahasiswa itu akan tampil di sini. Sebenarnya nilai maksimalnya adalah 100, nah nilainya berapa akan di sini. Nah, di sini belum ada sehingga masih kosong masing-masing mahasiswa itu. Baik, sekarang saya akan kembali bagaimana untuk membuat soal gitu ya. Untuk membuat soal kita klik bagian classwork ya. Nah, di sini kemudian di bagian atas sini ini ada tulisan create ya. Kita klik saja. Nah, di bagian mana kita memasukkan untuk membuat soal gitu ya. Ya di bagian sini saja ya, assignment atau quiz assignment. Ini saja. Kemudian kita pilih ya. Nah, di sini ya ini kita beri judul seumpamanya ujian mingguan gitu ya, atau ujian akhir semester. Ya, kemudian instruksinya seperti apa? Semuanya kerjakanlah soal ini ya, saya tidak perlu tuliskan karena nanti saya sudah akan tunjukkan saja yang sudah ada gitu ya. Di bagian ini kita tuliskan instruksinya bagaimana, cara mengerjakannya bagaimana seumpamanya ya. Jadi kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan memilih salah satu dari A, B, C sampai D ya. Kemudian untuk bagian IC jawablah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Nah, seperti itu ya. Atau Anda juga bisa menambahkan keterangan lain gitu ya, instruksi. Bagi mahasiswa yang mengerjakan di luar deadline tidak akan mendapatkan nilai dan seterusnya. Karena apa? Karena di dalam soal yang kita buat itu nanti kita bisa membuat atau membatasi waktu untuk mahasiswa kapan mengerjakan terakhirnya. Ya.
Nah, seperti itu. Nah, kalau, instruksi ini sudah kita berikan, kemudian kita mau, menambahkan file, kalau seumpamanya kita ada recording yang harus didengarkan oleh mahasiswa atau sebenarnya bisa link juga, link YouTube gitu semuanya. Soalnya kalau listening itu, semuanya bentuknya video ataupun audio bisa kita tambahkan. Nah, di sini bisa kita melampirkan. Kalau seumpamanya soal itu sudah kita buat di Google Drive, bentuknya Google Form, tinggal klik saja di sini ya, kita kasihkan, kita masukkan di sini. Kalau berupa link, ya link YouTube, link website, itu bisa bisa kita tinggal masukkan sini atau juga file. Filenya, ada di komputer ini gitu semuanya ya, kita masukkan aja file ya, atau YouTube ya, YouTube bisa kita masukkan di sini ya. Jadi, soal itu bisa, berupa, link yang bentuknya seperti ini ya. Kemudian kalau create ya, ini bentuknya bisa Google Doc, slide. Slide itu ya sejenis PPT ya, jadi, sejenis PowerPoint gitu ya. Kemudian worksheet, atau sheet ya nanti, bentuknya, seperti Excel ya. Kemudian drawing, kemudian form ya seperti di Google Form ya, seperti itu. Jadi, bentuk soalnya, menyesuaikan aja. Kalau dokumen ini kan bentuknya ya seperti MS Word ya, yang ada di situ. Nah nah itu, bentuk-bentuk soal ya yang ada di sini. Kemudian sekarang kita akan tentukan ya, ini, siapa saja yang boleh mengikuti ujian ini. Kalau kita ingin, memilih gitu ya, semuanya mata kuliahnya benar ini ya, academic listening, kemudian student-nya, nah ini, kita tinggal centang saja. Kalau ada, semuanya begini, ada mahasiswa yang sebelum-sebelumnya tidak pernah mengerjakan tugas, tidak pernah mengikuti kuliah dan lain-lain, maka kita bisa beri batasan untuk tidak mengikuti. Kita klik seperti ini, yang tidak dicentang berarti dia tidak bisa mengikuti ujian atau tidak akan mendapatkan notifikasi begitu ya. Ya, kemudian selanjutnya untuk poinnya, nah, grade-nya yakin sini kita bisa batasi gitu semuanya, poin maksimalnya adalah 100 gitu ya. Jadi, nilainya pasti di bawah ini, kalau nilai maksimalnya mahasiswa itu memang bagus, ya bisa nyampe 100 ya. Kemudian due date, nah ini adalah deadline ya. Untuk deadline tinggal kita klik bagian sini, semuanya sekarang tanggal 21, deadline-nya, maksimal mengerjakan tanggal 28 gitu semuanya. Ya, tinggal seperti itu. Time optional ya ini bisa kita kasih, jam 12 gitu atau jam 11.59 begitu. Nah, seperti itu caranya. Nanti secara otomatis mahasiswa yang mengerjakan di luar dari, deadline ini itu akan, ada tanda merah gitu atau tidak bisa mengerjakan, ya. Nah, sekarang saya akan terangkan bagaimana membuat Google Form untuk soal online ya. Jadi baik pilihan ganda maupun apa namanya, short answer, dengan menggunakan Google Form ini, kita tidak perlu mengoreksi sebenarnya, meskipun untuk yang, jenisnya jawaban singkat itu, tetap harus dicek ulang gitu, karena terkadang ya kunci jawaban itu, tidak sesuai dengan yang yang diharapkan oleh pembuat soal itu ya. Tapi untuk pilihan ganda ini otomatis tidak perlu sama sekali kita mengecek ulang, atau mengoreksi ulang gitu, karena sesuai dengan yang dikerjakan oleh mahasiswa dan jawaban itu hanya A, B, C sehingga, Google Form ini bisa memberikan koreksi yang lebih tepat begitu daripada bentuk tulisan. Nah, tadi saya sudah sebutkan jadi bagaimana membuat soal, tadi instruksinya sudah ada di bagian atas ya, meskipun, untuk instruksi itu bisa dituliskan kembali di bagian, pertanyaan ini. Nah,
sekarang sudah di Google Form, jadi ini saya sudah memberikan judul academic listening ya. Nah, ini ada instruksi singkatnya di sini. Ya, jadi apa namanya? Kerjakan soal latihan berikut ini dengan cara menjawab singkat sesuai perintah dalam lembar soal dan seterusnya gitu ya. Di sini juga ada. Nah, setelah nama mata kuliah dan juga instruksi untuk menambahkan ke bagian identitas gitu ya. Kebetulan antara judul nama mata kuliah dan instruksi ini terpisah ya. Untuk memisahkannya cukup ditekan ini ya. Ini untuk menambahkan section ya. Jadi untuk menambahkan section yang berbeda antara section 1 dan section 2. Kalau semuanya section 1 adalah judul atau nama mata kuliah, kemudian instruksinya, kemudian section 2 yang bagian ini adalah identitas mahasiswa ya. Identitas mahasiswa ya, tadi memisahnya dengan ini ya. Kemudian sama ini kita kasih bagian awalnya latihan 2 ya, nomor 21 sampai 40. Nah, kenapa 21 sampai 40 ini karena ini mengacu kepada soal yang diberikan di IELTS gitu ya. Soal listening itu 1 sampai 40. Nah, untuk nomor 1 sampai 20-nya sudah. Nah, sekarang tinggal 21 sampai 40. Begitu. Ini bisa ditambahkan lagi keterangan ataupun perintah khusus gitu ya. Untuk soal ini juga bisa begitu atau perintah di khusus kolom identitas ini ya. Nah, nama apa namanya? Latihannya. Kemudian untuk menambahkan poin-poin ini ya kita bisa cukup menambahkan plus ini ya, tanda plus di bagian paling atas ini, kemudian kita klik saja. Contoh aja ini ya. Nah, ada di sini. Maka nama lengkap tadi akan turun di sini. Seterusnya dan seterusnya. Ini kita hapus saja. Nah, ini nama lengkap ya, karena nama lengkap itu ditulis secara singkat, maka kita pilih bagian short answer. Ya, di sini ada banyak sekali pilihan gitu untuk menjawab apakah short answer, apakah paragraf atau multiple choice. Multiple choice ini maksudnya yang pilihan A, B, C, D gitu ya. Atau checkbox, drop down atau suruh upload file. Nah, upload file ini kalau semuanya mahasiswa suruh upload scan KTP atau ya dokumen lain lah gitu dan seterusnya. Jadi ini banyak sekali pilihannya gitu karena ini untuk nama lengkap cukup short answer ya. Kemudian nomor ya untuk menambahkan sekali lagi sama ya. Kemudian nomor induk mahasiswa, kelas dan seterusnya. Nah, ini section 2 adalah identitas. Kemudian menambahkan section lagi untuk bagian soalnya ya seperti tadi kita add section, kemudian di bagian 3. Ini bisa kita kasih judul ataupun tidak masalah. Jadi semuanya ini langsung soal saja. Di sini soal nomor 1. Kebetulan ya, yang saya buat di sini semua bagian nomor 21 sampai 30 ini short answer, kemudian 31, 32, 33 sampai nomor 40 ini adalah multiple choice ya, multiple choice. Nah, untuk yang multiple choice ini sudah otomatis ya, kita tidak perlu mengoreksi lagi karena nanti sudah ada jawaban benar atau salah gitu ya, sehingga tidak perlu koreksi. Tapi untuk yang short answer ini sekali lagi saya tekankan ini perlu dicek lagi karena kadang kunci jawaban meskipun mahasiswa menjawab benar itu kadang masih dianggap salah ya, mungkin salah ketik gitu ya, karena kalau dalam bahasa Inggris umpamanya itu salah satu huruf saja itu dianggap salah dan seterusnya begitu. Begitu cara membuat soal online menggunakan kombinasi Google Form dan Google Classroom ya. Jadi Bapak Ibu cukup menuliskan semuanya yang ada di Google Form dan untuk mengoreksi pun bisa secara otomatis.
Jadi untuk mengirimkan soal ini kepada mahasiswa, kalau kita sudah membuat soal ini selesai, ya, kemudian kita klik bagian sini ya, soal ini sudah selesai, kita ini dulu ya, kita setting dulu ya. Sebenarnya collect email address, apakah kita akan mengoleksi alamat email mereka? Ini bisa dicentang ataupun diabaikan saja. Kemudian ini mau digunakan khusus untuk anggota ataupun orang-orang yang satu organisasi di kampus gitu semuanya, atau dari luar itu juga bisa. Tapi kalau kita ingin membatasi ya khusus yang menggunakan Google Email dari institusi, maka kita bisa centang di situ. Kemudian ini dan lain-lain bisa diabaikan saja. Presentation ini bisa diabaikan gitu. Kemudian quiz. Nah, ini perlu kita aktifkan kalau semuanya untuk memberikan apa namanya kunci koreksi secara otomatis ya, make this quiz gitu ya. Kemudian, nah ini bisa respon langsung gitu immediately after its submission. Jadi setelah submit mereka akan tahu kesalahan, jawaban yang benar mana, yang salah mana gitu. Tapi ini bisa kita setting untuk nanti aja setelah review. Artinya setelah kita melihat itu baru diberikan ke mahasiswa. Ya itu kemudian yang bagian ini responden can see ya point values-nya. Jadi benar berapa, salah berapa, atau correct answer-nya, atau yang miss atau yang belum dikerjakan yang mana gitu semuanya, ini bisa kita pilih di situ. Setelah itu kita tekan save ya kalau kita sudah setting ya. Nah, kemudian untuk mengirimkan soal ini kepada mahasiswa lewat Google Classroom ya, setelah kita selesai, kita klik bagian send ya. Ini. Kemudian kita klik di bagian seperti tanda rantai di sini ya. Nah, di sini. Nah, ini adalah alamat link gitu yang bisa kita share di Google Classroom. Ya, kalau ini terlalu panjang, kita bisa bikin bagian pendeknya, versi pendeknya ya. Jadi kita klik ini aja. Nah, dia akan bentuknya lebih praktis seperti ini. Kemudian kita copy, ya. Nah, setelah kita copy, ya, ini kita kembali ke bagian Google Classroom. Ya. Nah, kita bisa tambahkan di sini, ya. Linknya tadi, tinggal copy paste kemudian add link ya, nanti otomatis sudah akan ada di sini ya, seperti itu. Nah, ini kalau semuanya dibuka kita klik, ini akan mengacu ke soal yang sudah kita buat, contohnya seperti ini ya. Nah, tadi kita kan beri apa namanya section gitu ya, masing-masing bagian gitu. Ini nama mata kuliah, kemudian instruksi ya, kemudian kita baru ketik next ya di sini. Nah, tadi di bagian soal ya, yang bagian ini, bagian identitas, ini kan ada tanda bintang merah, itu artinya mahasiswa harus mengisikan lengkap. Kalau tidak diisikan, ini tidak bisa melanjutkan ya. Contohnya ada di sini tadi ya, ini ya. Ya, ini cara membuatnya itu di bagian bawah ya, ketika kita klik ya tulisan ataupun soal ini, itu di bagian bawah ini ada tulisan required, artinya wajib diisi ya. Jadi ini diaktif. Kalau tidak diaktifkan ya seperti ini. Kalau di sini berarti nanti bagian nama lengkap ini akan ada tanda bintang merah yang artinya mahasiswa harus mengisikan identitasnya gitu. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, ini kalau semuanya dikosongin gitu ya, salah satu dikosongin adalah nomor induk mahasiswa dan kelasnya dikosongin, maka dia tidak bisa next ya, tidak bisa masuk ke bagian yang lain. Kecuali ini diisi dulu ya. Semuanya sebenarnya ngisinya juga bisa apa saja, semuanya kelas gitu ya. Nah, itu baru bisa ya, next. Sebetul. Nah, ini langsung masuk ke bagian soal. Ya.
Nah, seperti itu. Kemudian saya ingin terangkan, bagaimana melihat respon mahasiswa. Kalau, sudah, masuk pada deadline, Bapak Ibu bisa mengecek ya, berapa jumlah mahasiswa yang mengerjakan, itu bisa dilihat di bagian respon. Jadi Bapak Ibu untuk mengeceknya bisa masuk ke Google Drive ya, semuanya di sini. Google Drive, kemudian ada nama latihan atau ujian academic listening ya. Kemudian kita klik bagian ini, nanti akan timbulnya seperti ini. Nah, di bagian atas itu ada tulisan responses ya. Jadi ini question itu artinya ini bagian pertanyaan. Kemudian ini responses itu artinya yang mengerjakan atau respon, mahasiswa yang memberikan respon terhadap soal yang kita berikan. Di sini ada 110 mahasiswa yang sudah menjawab. Kita klik saja bagian sini, kita bisa cek ya. Seperti ini ya. Jadi kalau ini kan jadi dari seluruh mahasiswa yang mengerjakan gitu ya, bisa kita cek di situ. Kita bisa lihat juga satu persatu ya, satu persatu individually ya di sini. Jadi seumpamanya kita ingin melihat yang nomor 1 Auriza gitu semuanya ya, nomor mahasiswanya ini, kemudian dia mana yang benar. Nah, kita bisa lihat di sini. Nomor 1 benar, nomor 2 salah, nomor 2 salah, dan seterusnya. Nah, ini ya di sini kata kuncinya itu sebenarnya sudah benar gitu ya. Tapi karena ada tanda ini jawaban mahasiswa ini benar ya. Tetapi kenapa di sini dianggap salah? Karena di sini pilihannya atau apa namanya, kunci jawabannya itu pakai tanda kurung. Jadi West Africa atau Afrika saja. Nah, di sini mahasiswa menuliskan West Africa. Ini benar ya, jawaban ini benar. Tapi di sini dianggap salah karena tulisannya tidak sesuai persis dengan yang ada di apa namanya, kunci jawaban. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu kalau semuanya membuat soal yang dikoreksi otomatis Google Form ini gitu ya, Bapak Ibu harus memastikan lagi gitu bahwa jawaban mahasiswa itu benar ya. Benar atau salah gitu itu harus dipastikan lagi karena ada kesalahan tulis sedikit saja atau perbedaan sedikit saja itu akan disalahkan. Itulah kenapa di dalam membuat soal online ini gitu ya, meskipun dikoreksi otomatis gitu ya, kalau bentuknya short answer apalagi yang bentuk paragraf itu harus dicek benar-benar gitu ya. Nah, jika Bapak Ibu ingin membagikan gitu ya, hasil daripada pekerjaan mahasiswa atau men-share hasil pekerjaan mahasiswa, Bapak Ibu bisa klik di bagian ini. Di bagian atas itu ada tanda plus ya berwarna hijau ya. Kalau kita klik ini nanti kita akan diarahkan gitu ya seperti dokumen seperti ini. Ya. Nah, ini adalah ya berbentuk Excel gitu ya. Dari jawaban mahasiswa yang tadi sudah mengerjakan. Tadi ada 110 gitu ya. Nah, ini 111 ya. Yang sudah mengerjakan ya. Nah, di sini itu sudah tertulis semua gitu ya. Kapan mahasiswa mengerjakan gitu ya. Ini tanggal 4 bulan 7 2020, jamnya jam berapa, ini kita bisa lihat semua ada di sini begitu ya. Kemudian ya bagian ini adalah skor ya. Skor itu adalah nilai dari mahasiswa. Tadi saya sudah sampaikan kalau ada soal short answer Bapak Ibu harus pastikan lagi. Jadi ini bisa dirubah gitu ya. Bisa dirubah kalau semuanya ada kekeliruan gitu ya. Enaknya kalau seumpamanya semua soal itu bentuknya multiple choice ya sudah otomatis di sini. Jadi tidak perlu mengecek lagi. Tapi kalau ada short answer ya sekali lagi perlu dicek ulang. Nah, ini 9 20 ini berarti yang benar berapa dari 20 soal gitu ya. Kemudian 13 benar 13 dari 20 soal ya. Jadi seperti itu.
kemudian ini nama lengkapnya, nomor induk mahasiswa, kemudian yang setelah ini adalah jawaban semua, ya. Nah, kalau sudah demikian ya, sahabat Indonesia, jadi ini bisa di-download, kemudian nanti kita upload di, bagian, eee, dokumen yang kita bisa share ke mahasiswa. Jadi kita klik bagian file ini, kemudian download. Download-nya, bentuk Excel gitu download-nya ya, atau open dokumen format dan seterusnya begitu. Tapi akan lebih baik, bentuknya Excel ya, seperti ini. Kita download ya. Kemudian kalau kita ingin menginformasikan kepada mahasiswa gitu ya, ini kita klik saja. Saya ingin, tunjukkan, review latihan gitu seumpamanya, atau sebentar saya kembali ke sini aja. Saya pernah memberikan. Nah, ini adalah bentuk, review dari, pekerjaan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Jadi bagian skor ini saya kasih tanda merah ya, untuk menunjukkan kepada mahasiswa bahwa ini adalah hasil final yang, dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa akan tahu gitu nilainya berapa, jadi tidak akan komplain karena sudah tahu di sini hasil pekerjaannya dari mana, dan di sini ada, jawaban mereka juga. Ya, jadi benar berapa, salah berapa, ya. Karena ini bahasa Inggris gitu ya, materi yang levelnya intermediate gitu ya, itu salah, satu huruf aja itu salah gitu. Nah, kadang mahasiswa itu komplain gitu ke dosen gitu. Nah, kita bisa tunjukkan di sini, salah S atau tidak ada S-nya gitu aja itu udah salah gitu. Nah, seperti itu caranya. Jadi, Google Classroom dan juga penguasaan cara membuat Google Form ini sangat-sangat membantu, sahabat Indonesia dalam membuatkan soal bagi siswa maupun mahasiswa. Dan ini sangat membantu bagi kita ya untuk, mempermudah gitu ya, baik bagi para guru, dosen, dan juga mahasiswa itu sendiri. Karena mahasiswa bisa mengerjakan dari mana saja gitu ya, selama ada jaringan internet. Demikian sahabat Indonesia, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk, like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.